Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami datang kembali ke sini sesuai dengan kesepakatan minggu lalu nih, bahwa pada pertemuan kedua ini akan dilakukan edukasi mengenai vertigo Bapak. Mungkin untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit nih Pak. Bu, kami juga sudah membawakan media yang nanti akan digunakan oleh kami edukasi. Baik, apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum kami mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Pak, Bu? Saat ini belum ada sih. Baik, jika dari Bapak dan Ibu tidak ada yang ditanyakan, saya izin bertanya terlebih dahulu. Apa sih yang Bapak dan Ibu ketahui tentang itu vertigo? Mungkin bisa dijelaskan? Menurut saya vertigo itu seperti musim parah sih. Kalau menurut Ibu? Kalau misal bangun tidur atau baru bekerja terus tiba-tiba pusing berlebihan. Baik, oke baik. Saya izin menjelasin terlebih dahulu apa sih vertigo. Jadi vertigo itu merupakan gejala dari sistem keseimbangan di mana gejala ini rasanya itu tidak akurat. Misalnya nih lingkungannya itu terasa berputar gitu. Nah, sedangkan pusing biasa itu biasanya sensasi gejala di kepala kayak hampir mau pingsan, terus ada rasa gelisah tanpa adanya sensasi berputar seperti vertigo tadi. Jadi itu bedanya antara vertigo dengan pusing biasa. Nah, baik. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, Pak, Bu. Di sini tertera nih, yang pertama itu ada gangguan di telinga dalam. Jadi ketika Bapak itu terjadi gangguan pada telinga dalamnya, itu biasanya akan nyambung jadi pusing. Nah, biasanya kalau pusingnya berlebihan itu jadi vertigo, Bu, Pak. Kemudian ada jantung, ada penyakit jantung. Nah, biasanya itu orang yang terkena penyakit jantung itu kan detak jantungnya itu nggak normal ya, biasanya kayak terlalu cepat, terlalu lemah gitu. Itu dari penyakit jantung itu biasanya seseorang itu bisa jadi vertigo, Ibu. Kemudian tekanan darah yang naik atau turun itu biasanya juga mempengaruhi penyakit vertigo, menyebabkan penyakit vertigo. Apalagi kalau biasanya itu vertigo banyak terjadi ketika tensinya itu turun. Jadi seperti kemarin nih Bapak, karena tensinya turun. Kemudian yang terakhir itu ada stres karena banyak pikiran. Mungkin Bapak terlalu memikirkan masalah atau banyak pikiran karena vertigo gitu, jadi Bapak pusing seperti itu. Kalau saya pernah lagi jalan tiba-tiba rasa gelap dan telinga saya ada suara bunyi gitu. Jadi itu tuh salah satu gejala dari vertigo. Jadi gejala dari vertigo itu ada beberapa, Pak. Yang satu itu tadi ada suara angin gitu. Terus sensasi seperti berputar yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada mual muntah ketika Bapak mau vertigo, biasanya itu Bapak terasa mual dan ingin muntah. Kemudian ada gangguan keseimbangan yang tadi dari pusing, Bapak juga jadi nggak bisa seimbang. Jalannya biasanya karena muter-muter seperti itu, jadi nggak seimbang, perlu pegangan gitu nih Pak. Kemudian karena ada yang suara mendunging tadi juga, itu salah satu gejalanya dari penyebab vertigo. Saya juga pernah lagi habis tidur tuh rasanya pusing. Itu juga salah satu gejala dari vertigo ya Pak. Mungkin Bapak kalau bangun tidur itu jangan terlalu terburu-buru langsung bangun. Mungkin bisa duduk dulu pelan-pelan, habis itu baru jalan gitu. Itu sih Pak. Kalau biasanya kalau Bapak itu lagi kambuh vertigonya itu saya suruh itu duduk dulu. Lalu kalau misal masih belum pusingnya belum reda, itu tuh saya suruh minum, kemudian saya suruh istirahat dulu, Mbak. Baik, sudah betul ya Ibu kalau gejalanya kambuh seperti tadi itu yang pertama itu jangan panik dulu, bisain cari tempat yang nyaman, entah itu dudukan atau berdiri gitu. Terus juga tadi udah dikasih air minum nih Bu, itu udah bener ya Ibu.
sesuai dengan ini media yang kami bawa itu Bapak nanti kalau misal udah nemuin tempat duduk atau tiduran itu nanti Bapak bisa suruh pejamin mata, tarik nafas. Terus tadi Ibu juga ngasih air putih gitu. Terus juga pokoknya cari tempat yang nyaman deh buat Bapak duduk atau tiduran tadi. Terus ya seperti itu Ibu. Alhamdulillah saya sudah melakukan sebagian dari itu. Baik Pak, bagus. Jadi ketika Bapak sudah merasakan tanda-tanda vertigo, gejala-gejala dari vertigo, Bapak itu harus langsung waspada nih Pak. Bapak harus segera mencari tempat duduk yang nyaman. Kemudian Bapak juga harus langsung mengurangi aktivitas yang berat-berat nih Pak. Baik, setelah kami melakukan pengkajian observasi yang kemarin, itu Bapak kan memiliki riwayat jatuh nih. Nah itu gimana sih cara Ibu biar kejadian tersebut itu tidak terulang lagi? Saya melarang Bapak buat aktivitas yang berat-berat Mbak, jadi saya waspada takut kalau jatuh lagi. Bagus, bagus Ibu sudah mengurangi aktivitas yang berat-berat, namun perlu diwaspadai juga karena kan Bapak belum punya alat bantu ya. Karena dari pengkajian kemarin itu Bapak kan jalannya sedikit diseret nih Pak. Sampai sekarang apakah masih Pak? Masih. Jadi Bapak juga harus diberi alat bantu jalan Bu, seperti tongkat atau kruk biar untuk mobilisasinya. Kemudian jarak dari kamar ke kamar mandi kan melewati ruang keluarga gitu, itu bisa diwaspadai juga. Misalnya Bapak mau ke kamar mandi bisa dibantu Ibu, dan keluarga Ibu itu perlu waspada juga ketika Bapak itu beraktivitas. Jadi tidak sendirian seperti itu untuk mengurangi jatuhnya. Mungkin di kamar mandi juga bisa dikasih pegangan. Terus Ibu juga sudah bagus dari pengajian kemarin sudah dibersihkan nih 2 hari sekali kamar mandinya agar tidak licin seperti itu. Baik, kami izin menambahkan juga terkait terapi. Jadi terapi buat vertigo ini ada 2 Pak Bu. Yang pertama itu terapi farmakologis, itu terapi yang obat-obatan. Terus yang kedua itu ada terapi non farmakologis seperti olahraga yang rutin Bapak lakuin. Ya, seperti latihan fisik Pak. Misalnya Bapak rutin menggerakkan tangan atau menggerakkan kaki atau menggerakkan bagian leher kepala, itu secara pelan-pelan saja itu biasanya sudah bisa mengurangi vertigonya Pak. Tapi untuk waktunya itu jangan terlalu kelamaan. Misalnya sudah terasa berat, Bapak bisa berhenti seperti itu. Baik Pak Bu, karena kontrak waktunya sudah habis ya, mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu sekarang? Saya merasa lebih lega sih Bu. Saya jadi lebih mengerti apa itu vertigo dan bagaimana cara mengatasinya jika gejalanya muncul. Baik. Kalau saya jadi lebih tahu lagi kalau vertigo itu bukan hanya pusing gitu aja Mbak, ternyata bisa dari itu kayak pola hidup, terus pola makan, olahraga yang sering gitu bisa mengenai. Baik, setelah kami berbincang-bincang tadi, mungkin Bapak dan Ibu bisa simpulkan apa sih yang telah kami sampaikan. Dari Bapak dulu. Saya jadi lebih mengerti apa itu vertigo. Jadi vertigo itu bukan hanya pusing biasa, melainkan pusing dengan sensasi berputar dengan adanya banyak penyebab seperti stres, tekanan darah tinggi, gangguan keseimbangan, dan sebagainya. Ya. Kalau saya itu jadi tahu cara nanganin vertigo. Kalau Bapak lagi kambuh gitu, disuruh tenang dulu, cari tempat minum, terus istirahat yang cukup. Kemudian saya tahu gejalanya, cara mengurangi vertigonya tadi. Terus dari makanan juga saya jadi tahu gitu ya. Baik, karena mungkin sudah baik ya penjelasan dari Bapak dan Ibu. Sebelum saya akhiri, untuk
kontrak waktu pertemuan selanjutnya, kira-kira Bapak dan Ibu bersedia kapan nih? Untuk pertemuan yang akan diadakan Sabtu atau Minggu gitu aja Mbak. Mungkin dari libur. Di hari Sabtu, kira-kira sore atau Sore seperti ini tadi. seperti ini? Oke, baik. Jadi untuk kontrak waktu pertemuan selanjutnya itu di sore, hari Sabtu sore ya, untuk minggu depan. Baik, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari Bapak dan Ibu? Dari saya belum ada. Dari saya cukup sih. Baik, jika sudah dicukupkan, mungkin kami akhiri. Terima kasih buat Bapak dan Ibu